Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifani Alifia dengan NIM 2121164. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat mengenai paragraf. Jadi, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf, dapat dibedakan satu gagasan mulai dan berakhir. Pembaca akan kepayahan membaca sebuah tulisan atau buku kalau tidak ada paragraf, karena kata seolah-olah dicambuk untuk membaca terus-menerus sampai selesai. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Misalnya dalam suatu cerita, paragraf penghubung adalah isi atau inti cerita tersebut antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Namun tidak berarti dalam paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Jadi, seorang penulis sebaiknya dapat menjaga pembandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terdapat 3 macam. Yang pertama, kesatuan. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Semua kalimat berfokus pada topik dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak relevan. Yang kedua, kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, kelengkapan. Satu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang penjelasan kalimat topik dan kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf terdiri dari 9. Yang pertama, pola pengembangan paragraf contoh adalah suatu paragraf yang dilatar belakangi oleh contoh dari suatu kejadian. Yang kedua, pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf yang menjelaskan isi dari pemahaman tulisan dengan penjabaran yang sangat jelas. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf perbandingan. Suatu jenis paragraf yang memiliki dasar pola pembanding dari 2 bahasan. Yang keempat, pola pengembangan paragraf sebab akibat. Merupakan penceritaan sang penulis menjabarkan suatu tulisan dari awal hingga terjadi. Yang kelima, pola pengembangan paragraf klasifikasi. Paragraf yang berpola pada tingkatan yang dibuat sang penulis yang berbasis pada pembedaan kelompok. Yang keenam, pola pengembangan paragraf spansial. Pola spansial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Yang ketujuh, pola pengembangan paragraf sudut pandang.
Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Pola sudut pandang tidak sama dengan pola spansial. Yang kedelapan, pola pengembangan paragraf proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang kesembilan, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Dalam karangan eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.